Kalau yang nggak aku lupa itu terakhir kita rapat relawan TIK waktu aku udah divonis hepatitis B. Masjid Agung Magetan. Karena aku cuapek dan udah nggak ada hepatitis B itu adalah kan virus yang menyerang hati. Terus bikin kita itu semua nutrisi yang kita makan kita ambil itu nggak ada. Jadi tubuh itu kekurangan nutrisi sebenarnya. Akhirnya kebanyakan orang kena hepatitis B itu kurus, kering, terus meninggal. On obat dokter itu setahun setengah lah. Nah setelah itu kan nyoba-nyoba berbagai herbal. Herbalnya itu nyampe 2 tahun baru tak lepas. Dan herbalnya ada di CM Agro. Herbalnya. Promosi. Yang paling rutin adalah fitness, angkat beban. Fitness. Jadi ini masanya masa otot nih. Coba dilihat. Boleh juga. Ini yang paling kelihatan di sini, keras. Ini sini. Alhamdulillah sekarang lebih sehat. Ya. Nge-gymnya di mana, Mas? Di rumah. Pakai aplikasi. Oh. Beda. Rasanya lebih gurih gula aren, tapi lebih manis gula merah. Tapi manisnya bukan manis gurih, lebih enak kalau kopi kasih gula aren. Kopi terenak. Ini semoga istriku nggak lihat. Kita kan harus mengapresiasi diri sendiri. Ya paling aku sukai olahraga, belajar, dengar kajian, sama main ke alam itu. Alhamdulillah positif semua ya. Alhamdulillah. Sekarang fokus ke konten kreator tadi. Betul. Sekarang lebih fleksibel emang ya. Waktunya lebih longgar, tekanannya lebih slow, hasilnya masih sebanding. Terus pernah nyoba ternak juga. Pernah nyoba ternak, tapi alhamdulillah capek. Iya. Gagal, rugi, bertahan 6 bulan. 6 bulan. Siap. Akhirnya di close, tempatnya jadi gudang. Sama mungkin tipsnya buat teman-teman yang mau beternak. Dari pengalaman saya beternak 2 tahun, itu secara usaha memang sangat merugikan. Sangat merugikan. Ya itu hobi aja lah. Buat hobi sama buat kesehatan. Penghasilan utamanya kan bukan ternak. Coba kalau yang satunya ditutup. Niatnya memang hiburan. Makanya sampai sekarang hiburan terus. Ya, siap. Kalau kamu mau mencapai suatu titik, jangan pernah salahkan orang lain. Karena bagaimanapun selalu ada andilmu. Sekecil apapun selalu ada andilmu dalam masalah itu. Kita sendiri ya. Jadi fokus untuk bertumbuh dan belajar. Waktu khususnya untuk orang-orang terdekat dan untuk dirimu sendiri jangan sia-siakan. Kalau kamu mau apa, jangan diundur-undur. Coba aja wes. Nah, itu kurang lebih. Terutama pengen umroh sama haji. Yang utama itu. Amin. Semoga nanti Mas Agus keluarga juga segera diserahkan. Yang nonton podcast ini segera diserahkan. Yang Islam loh, yang nggak Islam login dulu. Salah satunya itu yang pengen dicapai mungkin 5 tahun ke depan dengan konten. Ya, ini kayaknya konten kendaraan ampuh kayaknya nih, memang ya. Sekalian konten kan itu. Ya. Siap. Makanya saya juga mau belajar konten. Mantap. Akhirnya anak yang pertama lebih sering aku suruh presentasi. Presentasi. Sambil depan kan gitu. Minimal di depan orang tuanya dan aku debat. Setidaknya dia baca buku apa atau dia cari informasi apa, udah tolong presentasikan. Misal kamu buat ini kayak gini gimana? Kalau misalkan mau tanam atau mau mengembangkan, dia sukanya itu ikan sama tanaman. Tanaman sukanya nanas. Dia nanam nanas sendiri di rumah. Manis ya? Kalau kamu nanam nanas, berapa usia panennya? Kalau kamu nanam itu butuh biaya berapa? Terus nanti potensi untungnya berapa persen? Berapa persen itu berapa? Ya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya bertemu lagi dengan Mas Tias. Siap, Mas Agus. Teman masa lajang. Betul. Teman masa lajang. Jadi bukan teman masa kecil berarti ya? Bukan. Kita udah besar ketemunya. Dan besar baru ketemu. Nah, cuma karena
sudah bertahun-tahun, sekarang udah kita anak 3 semua, Ya, udah lama nggak ketemu. Nah, mumpung lagi ketemu, kita sekalian di-record, kita bikinkan podcastnya. siap. Nah, Mas Tias, Siap, Mas Agus. apa satu momen paling konyol yang pernah kita alami bareng dan nggak akan pernah kamu lupa? Kalau konyol enggak sih, cuman yang nggak pernah lupa itu biasanya kalau nggak kita paling bahagia kan, paling kita sedih, atau paling kita Siap, ya. menderita. Nah, Kalau yang nggak aku lupa itu terakhir kita rapat relawan TIK waktu aku udah divonis hepatitis B. hmm, Itu aku bonceng ya kalau nggak salah. waktu di GOR. Bukan, Dek. Itu rumah makan, tempat makan, kafe, selatane, alun-alun, Magetan. Oh, rumah joglo itu kayaknya. Kayak gitu. Aku bonceng ya kayak. Ya. Nah, pokoknya aku ikut bonceng, terus kita makan di situ, terus kita istirahat di masjid. Saya Masjid malah nggak hafal itu. Masjid Agung Magetan. Ah, Karena aku cuapek dan udah nggak ada hepatitis B, itu adalah kan virus yang menyerang hati. Terus bikin kita itu semua nutrisi yang kita makan, kita ambil itu nggak ada. Jadi tubuh itu kekurangan nutrisi sebenarnya. Akhirnya kebanyakan orang kena hepatitis B itu kurus, kering, terus meninggal. Sampai sekarang, sampai terakhir aku berobat itu belum ada obat medisnya menurut dokter gitu. Akhirnya yang paling mengenang itu pas dari itu terus di masjid ngobrol-ngobrol, sampai pas waktu masih ta'aruf, cerita-cerita soal ta'aruf. siap, siap. Kan ada fasenya itu kan, fase lost kemudian kontak lagi itu kan. Nah, yang paling keinget aku itu, soalnya aku pas lagi sakit, sakit parah, terus masih nyempetin itu, terus masih dibonceng. Yang aku nikmatin ya di masjid sambil gini, masjidnya masih dibangun, masih inget banget. Masjid Agung Magetan sekarang udah bagus. Ya progres pembangunan itu, tapi lantainya udah adem. Nah itu yang paling ingat. Ya itu di masa-masa itu ya, Mas Tias. Jadi dulu Mas Tias tuh kena hepatitis B. Ya. Itu sampai pengobatannya berapa lama Mas? Sampai 2 tahun kurang lebih. Kalau on obat dokter itu setahun setengah lah. Nah setelah itu kan nyoba-nyoba berbagai herbalnya itu nyampe 2 tahun baru tak lepas. Dan herbalnya ada di CM Agro. Herbalnya. Promosi. Siap Mas. Nah itu kalau saya dulu tuh paling berkesan tuh waktu itu kan rapat mau acara di GOR itu nggak salah kan? Iya. Peresmian relawan TIK. Nah itu pas di GOR-nya persiapannya sampai malam. Mas Tias jam 7 atau jam 9 ya nggak lupa ngajak pulang. Gus pulang, aku sakit gitu. Oke, sampai di jalan terus bilang aman tau tak selamatin. Sampai malam itu emang tuh, dari pagi sampai malam. Sampai jam 12-an berarti. Iya, sampai malam itu saya ingat. Terus diajak pulang Mas Tias, saya di jalan sampai dibilanginnya aman tau tak selamatin. Ya, alhamdulillah. Berarti sakitmu bawa berkah ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah sehat banget kayaknya. Kayaknya lebih sehat dari saya nih. Itu harus tes fisik kita. Ayo lari keliling. Ayo lari terus tiap hari, wes. Iya, sekarang lari terus ya. Sekarang nggak lari sih. Cuman yang paling rutin adalah fitness, angkat beban. Fitness. Jadi ini masanya masa otot nih. Coba dilihat. Boleh kan? Ini yang paling kelihatan di sini, keras. Ini sini. Soalnya lebih besar emang badannya ini. Ya, lebih kelihatan lebih besar toh, lebih berotot. Massa ototnya lebih tinggi walaupun mungkin berat badan sama. Sekitar 65 sampai 67. Cuman lemaknya menurun, ototnya menaik. Karena 2 sampai 3 hari sekali latihan otot, ya organ tubuh itu semua akan membaik dan membesar, akan lebih tangguh ketika dilatih ototnya. Menurut beberapa ahli olahraga seperti Adrai dan lain-lain yang sering tak lihat Adrai itu sama beliau kan nggak pernah pakai booster kayak gitu toh. Aku juga murni, bahkan untuk makanan pun proteinnya hanya dari daging
Entah itu ayam, sapi, kambing, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan. Udah itu. Alhamdulillah sekarang lebih sehat. Ya, ngegimnya di mana Mas? di rumah Di rumah. pakai aplikasi. Aplikasi. Oh. Soalnya saya ini termasuk orang-orang yang mager. Sebenarnya mager, tapi magernya bukan mager untuk non kesehatan. Jadi mager misalkan kan di Mospati ada gym. Terus di barat itu dekat sekitar stasiun itu ada yang baru. Katanya berapa gitu, istri soalnya. Nah, kemarin nge-share. Terus aku kalau mau berangkat ke tempat gym, PP misalkan setengah jam lah. Nge-gym di situ setengah jam lagi. Habis di jalan. Males berangkat pulangnya. Akhirnya nge-gymnya di rumah, cuman nyiapin tempat sama fasilitas khusus. Misal kafein, mesti. Kafein? Iya, kalau kita nge-gym itu nggak ada kafein, kita baru gerak 10 menit, dah. Kopi? Ya. Murni. Siap. Hanya kopi murni tok yang pakai gula aku. Soalnya orang hepatitis B itu kebanyakan harus butuh kalori tinggi. Gulanya gula aren, bukan gula putih. Bukan gula merah. Gula aren. Oh, beda ya gula merah sama gula aren? Beda. Rasanya lebih gurih gula aren, tapi lebih manis gula merah. Tapi manisnya bukan manis gurih. Lebih enak kalau kopi kasih gula aren. Kopi terenak. Kalau kopi saset gula aren? Kalau mereknya itu murni, benar-benar murni beda. Cuman kan nilainya kalau rasa kebanyakan kopi gula aren itu misal aku kasih 8 gitu ya. Pakai gula aren itu 9,9. Gula aren asli. Gula aren pun katanya ada rasa-rasa, ada yang rasa enak, ada yang enggak. Ini ada produknya nggak nih? Kalau saya belum placement, yang ini belum placement ya. Doain semoga placement, nanti bisa dicek di CMA Group. Nanti linknya Mas Agus taruh di bawah. Siap. Itu sih, bikin jadi fitness bisa sampai 1,5 jam. Kalau lagi kelas berat, kemarin tuh baru fitness sebenarnya. Cuman kayaknya ototnya udah lama nggak dilatih, akhirnya kram. Kalau kram rawan ke sobek otot, akhirnya cedera sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Berarti ini gamenya beneran ini ya, fitnessnya? Bener. Soalnya emang kalau buka baju gitu tuh, kelihatan kayak tahu Cristiano Ronaldo kalau buka baju. Nah, saya masih di bawahnya beberapa. Di bawahnya jauh kayaknya. Cuman model-modelnya kayak gitu agak mengecil gitu. Nah, kurang lebih. Nanti bagi tipsnya Mas. Ya. Siap. Saya juga mau belajar game. Dari dulu badan saya kayak gini aja. Agak gemukan, no? Daripada yang terakhir. Agak gemukan. Setelah menikah tuh biasanya agak gemukan. Oh gitu, siap. Iya, cuman bedanya nanti gemuk gini, atau gemuk berotot. Soalnya ada teman badannya sama, berat badannya sama, ukuran celana berapa terakhir? Saya nggak pernah ngecek Mas. Aku di 30-an atau 29 masih muat. Temanku itu 33, 32. Otomatis kan lebih besar. 32 udah kesulitan, 33 ke 34 dia sekarang. Ininya yang besar ya. Betul. Dan itu nggak sehat ya. Pertama, fisik yang kelihatan nggak sehat itu dilihat dari perut. Kalau perutnya buncit gini, ini misalkan perut ya, maaf ya. Ini kalau buncitnya buncit gini dan ke bawah gini, ini pasti nggak sehat. Tapi kalau buncit tapi gini, ini biasanya dia banyak makan. Cuman kalau habis dia akan rata. Karena ada ototnya, otot perutnya kuat. Yang bawah itu nggak gembreng, yang bawah nahan. Nahan gini. Pokoknya ini perut sebenarnya agak buncit. Cuman bedanya dia masih ada ototnya yang kuat, dilatih. Jadi nggak gini. Ini kan bawahnya itu kurang lebih. Oke. Nanti saya belajar ini. Siap, saling belajar. Nah, lanjut lagi Mas. Siap. Nah, apa kesibukan Mas Tias belakangan ini yang paling menyita waktu, tapi bikin kamu senang? Main sama anak, dengerin istri. Terus? Yang paling utama itu sih. Keluarga ya? Yang paling menyita waktu itu, soalnya ini semoga istriku nggak lihat. Siap. Istriku itu Korea banget. Apa itu? Drama? Langsung paham kan? Banyak drama. Apapun itu bisa jadi drama. Akhirnya harus sering-sering dengerin. Terus anak-anak aku itu ketiga-tiganya
selalu ingin main sama ayahnya. Jadi misal selesai satu, ganti satunya. Kadang waktu kerja, karena kerjanya di rumah kan. Itu waktu main atau waktu belajar, bahkan yang anak pertama itu kadang waktu bisnis, waktu aku pengen menyenangkan diriku sendiri, aku kan suka alam. Keluar masuk hutan kan masih sering. Naik gunung kayaknya. Terakhir itu habis lebaran, itu mau ke ya Allah, Jobo Larangan. Jobo Larangan itu bukit, sebelahnya Bukit Mongkrang yang kemarin ada orang meninggal, satu orang. Nah itu dekatnya itu bisa satu jalur. Aku udah pernah ke sono sama istri sama anak yang kecil, cuman nggak nyampe puncaknya, cuma nyampe air terjun karena anak kecil kan nggak kuat. Terus istri katanya mau ke gunung, ternyata jalan 15 menit. Siap. Nah pengen sama anak, nah itu pas habis lebaran ke sono juga sama anak. Jadi waktu yang banyak menyenangkan itu, walaupun itu hanya kesenangan untukku sama anak. Itu habis lebaran ini, itu 3 anaknya ikut semua? Enggak, anak yang paling gede. Oh yang biasa. Nah yang gede itu udah nyampe Wilis, Kelawu, udah pernah, Mongkrang udah, Jumbri udah, Jobo Larangan. Siap. Terus kalau puncak Lawu belum. Saya Wilis sudah sampai. Kalah jauh saya. Ini bentar lagi mau tak ajak ke Kelut, soalnya Kelut sama Kawah Condro di Moko kan Lawu ada sumber kawahnya yang biasanya meletus dulu kan. Nah itu udah nyampe situ. Ini anak. Mantap. TikTok. Itu sih yang paling ngabisin waktu. Kalau yang lain-lainnya cuma kerjaan tuh nggak terlalu ngabisin waktunya soalnya banyak ke mereka sama ke diriku sendiri. Kita kan harus mengapresiasi diri sendiri. Ya paling aku sukai olahraga, belajar, dengar kajian, sama main ke alam itu. Alhamdulillah positif semua ya. Alhamdulillah. Dari muda soalnya kita kan bukan ahlul tidak positif tuh. Gimana? Masih nggak ngerokok berarti? Alhamdulillah enggak. Dari dulu enggak. Rokok enggak. Apalagi sudah sakit parah mau perparah diri, tidak. Tapi begadang enggak nih? Begadang kadang-kadang. Soalnya kadang-kadang dapat kerjaan itu nganter wisata. Kita bagian dokumentasinya, ya kan? Nah, itu kadang-kadang masih berangkat jam 12, jam 1, pulangnya kembali jam 12, jam 1, itu masih. Cuman nggak setiap hari, cuman sebulan berapa kali gitu doang. Sama kadang-kadang pas lagi nggak bisa tidur, karena siangnya terlalu tidur, dan terlanjur ngopi sore. Yang parah itu ngopi itu kopinya soalnya kopi murni. Kopi murni soalnya ya. 100% kopi murni, yang kalau orang desa bilangnya kopi nomor 1 itu, padahal nggak nomor 1 banget. Dimasak sendiri, digiling sendiri, terus diseduh sendiri. Akhirnya efeknya mesti malamnya ya. Staminanya bisa melek itu 12 jam. Jadi kalau ngopi sore otomatis sampai malam. Nah itu biasanya buat nonton bola juga sih, hiburan. Iya, masih senang bola kayaknya. Masih. Dulu sering futsal. Sekarang jarang. Aktivitas di rumah. Soalnya jarang juga yang ngajak udah. Circle-nya jarang yang ngajak. Namanya udah kemana-mana kan. Siap. Oke. Nah, sejak kita jarang ketemu, Mas Tias, apa perubahan terbesar dalam hidupnya Mas Tias? Kalau aku sendiri terakhir ketemu bukan lebaran kan? Lebaran tahun sebelumnya. Itu lebaran kok bukan sih? Enggak ya. Kayaknya lahirnya anakku yang cowok terkecil deh. Iya, yang lahiran anak terkecil main ke sana itu. Hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun berarti. Anakku belum usia 3 tahun soalnya. Hampir 2,5 lah anggap ya. 2,5 perubahan 2,5 tahun terbesar. Yang pertama usia pasti. Nambah 2,5 kan kita. Siap. Pasti. Terus apa lagi yo? Kerjaannya udah ganti. Bener. Ganti fokus sekarang. Usahanya udah ganti fokus. Dulunya ada studio itu jasa dokumentasi multimedia, jadi foto video, terus editing, desain dan lain sebagainya, sama kadang-kadang project IT yang biasanya yang beresin Mas Agus juga itu biasanya. Backup aja. Nah, itu udah dilepas. Jadi udah off, udah nggak melayani lagi. Sekarang fokus ke konten. Konten kreator berarti. Betul. Sekarang.
lebih fleksibel emang ya. Waktunya lebih longgar, tekanannya lebih slow, hasilnya masih sebanding. Belum lebih bagus tapi masih sebanding. Ya. Dan akhirnya bisa main ke sini. Nah, itu salah satunya itu. Dulu nggak bisa main kayaknya orangnya. Jarang bisa main, jarang bisa kemana, jarang. Sekarang kalau udah beres, udah ada konten udah beres, bisa kemana-mana. Nanti kalau aku yang nggak ke tempat Mas Agus, mungkin nggak tahu kapan ketemunya. Kalau Mas Agus masih ngurusin kambing tadi kok. Kambing yang 15 itu, ya kan? Saya masih repot beternak. Kalau saya ke sana mungkin nyari rumput, Mas. Daun-daunnya nanti tak bawain. Siap. Mas Tias nih, apa hobi dan kebiasaan baru yang lagi kamu tekuni sekarang? Yang pasti fitness. Fitness tadi ya. Fitness itu udah berapa lama mulai rutinnya? Sejak masuk usia 30 kayaknya. Lama berarti. Kayaknya loh. Cuman nggak rutin 2-3 hari kayak gini. Kalau rutin 2-3 hari itu baru tahun kemarin kayak, belum ada setahun atau mungkin setahunan. Cuman akhirnya kelihatan di badan. Jadi yang paling kerasa itu kalau tidur. Kenapa? Kalau dulu itu sini apa nenek jatuh nanti. Siap. Kalau tidur dulu itu tidur nyamping, nggak pakai bantal aman. Karena ini ototnya bisa gini. Bisa gini. Sekarang kalau tidur nyamping harus pakai bantal atau guling. Soalnya sakit. Ini gini gantung gini akhirnya. Terus kalau tidur gini, tidur ke belakang, itu dulu harus pakai bantal. Kalau nggak enak. Sekarang nggak lepas bantal. Kalau pakai bantal sakit ininya. Itu pengaruh otot kayak fitness tadi. Soalnya ototnya lebih, ini ya bahu ya. Dulu duduk itu gini, gini gitu. Sekarang nggak bisa, otomatis gini. Ngaruh ya, postur tubuhnya. Otomatis ya kayak seakan-akan usia 20-an yang badannya tegap banget gini. Siap. Alhamdulillah sehat ini. Padahal ini diginiin tuh susah. Terus satu lagi, garuk yang posisi sulit kadang nggak nyampe. Soalnya ini gini yo, ini nyantol di sini. Ya itu kayaknya bodybuilder kayak gitu semua. Kelemahannya gitu, bodybuilder gini kasih gini, narik gini nggak nyampe. Bisa. Itu sih mungkin yang ngebedain hobi yang sekarang. Terus hobi apa lagi ya? Hampir sama kayak dulu sih. Olahraga masih, berkebun masih, walaupun berkebunnya akhirnya jadi konten dan jadi jualan itu tadi. Terus pernah nyoba ternak juga. Pernah nyoba ternak, tapi alhamdulillah capek. Iya. Gagal, rugi, bertahan 6 bulan. 6 bulan. Siap. Akhirnya di close, tempatnya jadi gudang. Gudang untuk Cenagro. Untuk barang-barang pokoknya apapun masuk situ. Itu hobinya kurang lebih itu aja. Apa lagi ya? Main. Nah sekarang yang paling suka sebenarnya jalan-jalan hobinya. Jalan-jalan yang kayak itu tadi. Selain itu pokoknya pengen ke tempat baru yang unik, terutama berhubungan dengan alam. Pengennya keluar kota atau keluar negeri pengennya. Siap. Cuman yo masih progres, makanya ini mau bikin konten itu. Iya Mas. Nanti mungkin ke depannya kalau mau kemana-mana saya dinotif. Oh gitu, siap. Saya mau ikut. Siap. Semoga ada waktu nanti. Siap. Sama mungkin tipsnya buat teman-teman yang mau beternak. Dari pengalaman saya beternak 2 tahun, itu secara usaha memang sangat merugikan. Sangat merugikan. Ya itu hobi aja lah. Buat hobi sama buat kesehatan. Ada sebenarnya yang untung. Cuman pengalamannya lebih banyak. Dan mungkin fokusnya memang di situ. Kalau Mas Agus kan fokusnya nggak di ternak kan? Iya sih memang. Penghasilan utamanya kan bukan ternak. Coba kalau yang satunya ditutup. Niatnya memang hiburan. Makanya sampai sekarang hiburan terus. Ya siap. Lanjut Mas. Siap. Nah, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang kamu dapatkan selama kita nggak komunikasi? Atau mungkin selama yang dulu-dulu lah. Pelajaran yang paling berharga.
Kalau pelajaran yang paling berharga banyak banget. Hmm. Soalnya aku tipikalis orang yang suka belajar. Siap. Yang pertama, yang kedua, apapun bahkan hal-hal kecil untukku itu jadi sesuatu yang sangat berharga. Misal, yang kayak dibilang Panji Pragiwaksono, tahu Panji Pragiwaksono kemarin itu aku baru nge-share juga di IG, story IG sama WA, pokoknya kan nyambung kan, WA, IG, Facebook. Itu dia bilang, kalau kamu mau mencapai suatu titik, jangan pernah salahkan orang lain. Karena bagaimanapun selalu ada andilmu, sekecil apapun selalu ada andilmu dalam masalah itu. Kita sendiri ya, jadi fokus untuk bertumbuh dan belajar. Nah jadinya salah satunya tadi silaturahim ke sini, emang ada perlu di luar kan sekalian, set gitu. Tipikalisku sekali jalan lebih dari satu yang terbereskan. Mungkin Mas Agus dulu kan masih inget toh, aku kemana kan mesti ada aja sambilannya ngapain gitu kadang-kadang. Nah, siap. Jadi itu salah satunya yang paling berharga. Kesini itu bukan untuk apa-apa niatnya, niat silaturahim sama belajar. Itu salah satu efektif, efisien. Salah satu nilai penting. Sama satu lagi yang paling penting, waktu. Gimana? Waktunya dia apa? Karena waktu itu kan nggak akan terulang, pasti. Jadi dibuat seefektif mungkin yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan keinginan yang ingin kita tuju, sama keinginan yang ingin agama tuju, Allah tuju. Misal ini, sebagai orang yang, ini Mas Agus, orang tuanya masih ada semua? Meninggal satu. Ibu ya? Pas waktu merantau. Saya merantau. Masih ya? Di Jakarta. Oke. Nah, sama ibuku juga udah meninggal. Sementara Mas Agus sama ibu sama bapaknya lebih dekat ke ibu. Rata-rata kan anak cowok lebih dekat ke ibu. Aku sendiri juga lebih dekat ke ibuku meninggal. Aku baru kerasa. Memang sih yang paling berharga itu waktu, terutama kebersamaan kepada orang terdekat kita. Soalnya kalau nggak ada, ini nggak bisa dibalikin. Dulu saya masih ketemu ibunya. Cuma meninggal kapan? Berapa ya? 4 atau 5 tahun yang lalu kayaknya. Pokoknya pas malam tahun baru. Pas malam tahun baru, untungnya aku masih, ya alhamdulillah, bukan untungnya ya, alhamdulillah. Ibu itu meninggal kondisi ditemanin aku saja. Jadi di rumah sakit, hanya aku yang nemenin, walaupun nggak tahu nafas terakhir, cuman yang nyentuh beliau waktu hidup, yang ngobrol sama beliau waktu hidup terakhir, yang nganter beliau pipis waktu terakhir, yang ngingetin beliau sholat waktu terakhir, yang makain beliau jilbab buat sholat, yang nyiapin tayamum untuk beliau, aku. Kebahagiaan tersendiri sih. Alhamdulillah. Jadi, waktu khususnya untuk orang-orang terdekat dan untuk dirimu sendiri jangan sia-siakan. Kalau kamu mau apa, jangan diundur-undur, coba aja wes. Nah, itu kurang lebih. Berapa itu? 2 ya? Ya, untuk waktu orang-orang terdekat dan bertumbuh, belajar. Terus belajar tadi ya. Itu mungkin lah 2 aja. Siap. Nah, dalam 5 tahun ke depan, apa pencapaian yang ingin kamu raih? Kalau pencapaian, soalnya termasuk orang yang ambisius. Siap. Tahu sendiri kan? Ada aja kan pengen. Kalau per hari ini aku pengen jalan-jalan yang banyak. Nggak cuma di Indonesia, soalnya kan kalau di Indonesia apalagi tempat wisata udah sering banget, kayak ke Dieng itu udah lebih dari 5 kali kayaknya. Tahu kan Dieng yang Jawa Tengah, yang desa tertinggi di Indonesia atau Pulau Jawa, nggak paham, pokoknya termasuk desa tertinggi. Itu udah berkali-kali nganter orang wisata, tapi kita juga ikut wisata atau akhirnya. Tempat-tempat kayak gitu udah wow, kayak Jatim Park, tahu kan Jatim Park 2 yang ada hewannya? Ya, di internet aja lah tahunya. Itu kayak 10-20 kali ada. Siap. Jadi bikin capek kan. Nah, ini lagi pengen buat yang luar Jawa kan belum? Luar Jawa udah, Lampung, Bali. Cuman yang lain-lain belum, pulau-pulau lain selain Sumatera sama Bali belum. Itu mungkin ya, cuman lebih excited ke luar negeri karena Indonesia sistemnya belum terlalu bagus. Melihat tiket
Jeddah itu ada pakai Scoot itu 4.600.000, sementara kita ke Papua itu paling murah 5 juta atau 6 juta. Oh gitu ya. Operasionalnya malah lebih mahal lebih di murah. dalam negeri. Jadinya ini hari terutama pengen umroh sama haji. Yang utama itu. Amin. Semoga nanti Mas Agus keluarga juga segera diserahkan. Yang nonton podcast ini segera diserahkan. Yang Islam loh yo, yang nggak Islam login dulu. Siap. Nah itu yang pertama, umroh sama haji. Kedua, keliling ke tempat-tempat yang dipengin dan membuat aku penasaran. Misal pengen ke Manchester, soalnya ada MU di situ. Pengen ke Turin, soalnya ada Juventus di situ. Pengen ke Jepang, pengen ke Australia. Jepang ada apa? Ke Jepang soalnya suka anime, sama suka Tsubasa dulu waktu kecil. Nah, pengen lihat SD Nankatsu, sama lapangan sepak bolanya. Emang ada itu? Gak tahu. Kita cek aja nanti. Ketaunya One Piece gitu. One Piece pengen ke lautnya kan bisa. Ke lautnya Jepang. Ke Australia pengen ngecek kanguru langsung di sana. Sama pengen apa lagi ya ke Australia. Pengen rasain aja. Terus ke Maldives. Maldives itu mana ya? Maladewa. Apa itu? 100% negara Islam kepulauan yang paling indah. Nah, pengen ngerti budaya Islam di sana kayak apa. Terus pengen ke Maroko. Ya, Maroko. Islam juga karena Maroko yang kemarin lolos Piala Dunia itu ya. Yang jadi runner up AFCON. Terus Turki. Pengen ke Iran sih. Cuman belum hari ini. Nggak ke Amerika nih, nggak ada. Nggak terlalu seneng ke Amerika. Daripada Amerika aku lebih suka ke Kanada. Lebih dingin soalnya. Amin. Itu aja sih kalau keliling dunia ini berarti ini. Salah satu cita-cita masa kecil ternyata. Saya ingat-ingat dulu itu waktu kecil, masa kita kecil, yang anak milenial 90-an kita kan punya peta toh. Kalau di sekolah kan dikasih global. Terus kita ada peta toh. Nah di peta itu aku selalu geografi suka. Kita liatin ini kota mana. Suatu saat aku pengen kesini, pengen kesini kayak gitu. Siap. Salah satunya itu yang pengen dicapai mungkin 5 tahun ke depan dengan konten. Ya, ini kayaknya konten kendaraan ampuh kayaknya nih, memang ya. Sekalian konten kan itu. Nanti. Ya. Siap. Makanya saya juga mau belajar konten. Mantap. Oke. Sebenarnya itu aja nih, Mas. Oke, siap. Nih, balik nih, kalau Mas Agus 5 tahun ke depan gimana? 5 tahun ke depan. Oh ini, ya saya ini Mas. Saya kan ngembangin ada PT Bakti Negara ya. Itu fokusnya di software house. Harapannya nanti masih tetap eksis. Walaupun mungkin sudah saya delegasikannya. Siap. Karena semboyannya Bakti Negara itu saya suka sekali. Jadi kalau tidak salah open source untuk pemerintahan. Jadi pengembang aplikasi open source untuk pemerintahan. Ya, siap. Karena selama ini kan di pemerintahan tuh aplikasinya kebanyakan close semua ya. Begitulah. Ya. Nah, saya punya misi agar di pemerintahan tuh aplikasinya bisa open. Itu karena visi itu, jadi saya semangat terus untuk ngembangin PT Bakti Negara. Nah, di luar itu kita mau fokus ada kursus komputer di sini, ngajarkan anak-anak untuk menggunakan teknologi agar bermanfaat. Jadi mereka nggak main game, yang salah kan seperti itu, main game aja atau main sosmed aja, tapi gimana memanfaatkan teknologi ini untuk bisa manfaat. Terus ada satu lagi yang lagi saya kembangkan, itu adalah Taman Baca Masyarakat, TBM. Nah ini di depan mau mengembangkan itu, siapa tahu 5 tahun ke depan sudah buku banyak. Dulu kayaknya kayak CM. Betul, library. Ya. Itu sekarang masih ada? Bukunya masih ada beberapa, cuman nggak on. Soalnya yang jadi masalah itu. Ya, itu gimana dulu? Yang sekarang
orang-orang sudah beralih ke edukasi video audio. Siap. Yang touch ke buku itu minim banget. Itu. Terus kedua, di desa itu nggak semudah itu sayangnya. Ya kan, kita di desa kan, nggak semudah itu. Halangannya terlalu besar daripada kesempatannya. Jadi nggak balance, minimal kalau 50-50 masih sangat oke, tapi ini udah sampai 30-70 mungkin. Itu apanya itu? 30, yang minat. 30 ini peluangnya, sementara halangannya itu ada 70%. Gitu. Jadi nggak layak untuk diperjuangkan. Sementara kalau kita mau memperjuangkan itu lewat konten kayak gini atau lewat apa, nanti bisa lebih efektif. Itu sekarang udah 70-30, halangannya hanya 30. Misal kayak waktu, misal kayak kondisi, misal kayak minim sekali kan. Sementara peluangnya itu ada 7 peluang yang kemudahannya. Akhirnya mending kita maksimalkan yang ini, gitu aja sih. Fokus konten. Zamannya udah berubah. Dan ya itu, kalau nggak mau ngikutin, sayangnya setiap orang itu ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Ya itu aja. Kalau kemarin tuh saya ngejar TBM-nya itu untuk literasi menulisnya. Lebih ke menulisnya. Jadi, makanya di depan bukunya belum ada, tapi ada buku tulis. Buku kosong tulis saya sediain di situ, alat tulis. Terus anak-anak saya sekalian biar mereka mau nulis. Sebagai anak temen nih. Ya. Kalau itu sih aku tipsnya untuk nulisnya itu. Soalnya kan anak kita udah banyak dan usianya udah deket-deket toh. Jadi mereka dijadikan satu, yang diajarin mereka, fokus ke mereka. Akhirnya anak yang pertama lebih sering aku suruh presentasi. Presentasi. Sambil depan kan gitu. Minimal di depan orang tuanya dan aku debat. Setidaknya dia baca buku apa atau dia cari informasi apa, udah tolong presentasikan. Misal kamu buat ini kayak gini gimana? Kalau misalkan mau tanam atau mau mengembangkan, dia sukanya itu ikan sama tanaman. Tanaman sukanya nanas, dia nanam nanas sendiri di rumah. Manis ya? Kalau kamu nanam nanas, berapa usia panennya? Kalau kamu nanam itu butuh biaya berapa? Terus nanti potensi untungnya berapa persen? Berapa persen itu berapa? Ya kayak gitu. Siap. Itu si Fatih, panggilannya Fatih kan? Juga sering main keluar dong berarti sekarang udah kemana-mana. Udah sulit dia dikontrol. Sering ngelayapnya daripada sering di rumahnya. Sama itu sekarang suruh main bola seminggu 2 kali. Gitu. Soalnya rata-rata anak sekarang tuh fisiknya kan lemah. Emang sih kadang-kadang dia lihat ayahnya fitness ikut. Cuman kadang ototnya belum terlalu kuat di situ. Sementara aku belum bisa ngasih training sendiri untuk dia. Akhirnya ya udah minimal latihan fisik, mulai latihan bola. Dia nggak terlalu senang, tapi yang penting olahraga sama sosialisasi. Kalau dia punya hobinya apa ini? Ikan. Sekali berarti. Sering. Aman nggak kali? Kecil soalnya. Kali kecil. Nggak besar. Siap. Itu di sana soalnya kan kelebihannya tempat sana itu walaupun kecil segini doang, selokan ya kita sebutnya. Ada ikannya. Irigasi sawah ada ikannya. Pagi musim penghujan atau mau kemarau itu banyak. Di rumah itu ada ikan, bukan ikan akuarium, ya ikan kayak gitu. Taruh botol, soalnya pernah dibelikan air akuarium pecah. Terus belikan lagi pecah. Udah 3 kali ya udah stop. Dipecahin lebih tepatnya. Tanggung jawab akhirnya. Sekarang di botol sama di toples dah. Main ikan ya. Kalau anak saya ini malah bola. Malahan sekolah bawa bola, pulang main bola. Yang cowok yang nomor 1 Soleh? Iya. Saya repotnya tuh kalau si adiknya lagi tidur, tebak gitu. Usia sekarang 8 atau 9? Saya nggak tahu, kelas 2 pokoknya. Nih orang tua kayak gini ya. Orang tua kayak gini. Kelas 2, saya tahu kelas 2. Usia, kelahiran tahun berapa? Coba. Tetot. Tahun 2018. Tetot. Itu coba masukin sekolah sepak bola. Di sini ada di. Ada ya? Banyak. Saya nggak tahu soalnya sepak bola. Banyak kok. Di sini kayak Dek Karangrejo ada deket. Mungkin ada, coba tanyain. Ini aku di barat. Siap. Itu ada. Sama di satu lagi itu
perbatasan Ngawi kan itu ada jalanan kanan toh. Perbatasan Ngawi kita Magetan keluar ada Tugu Ngawi. Tugu. Nah, belok kanan di situ juga ada SSB. Setidaknya walaupun dia nggak sering match pertandingan resmi gitu, minimal dia ada latih tanding, latihan. Terus kalau di tempat latihan anakku katanya ada yang masuk ke Persib sama PSIS junior U15 atau U berapa gitu. Wah, anak jenengan tuh masuk di itu juga PSB itu. Sekolah sepak bola. Udah beberapa bulan lah. Di barat tadinya. Di barat. Yo main bola kayak gitu akhirnya suka. Posisinya agak beda kayak aku, cuman kelebihannya juga beda sama aku gitu. Saya nggak tahu bola. Ya minimal kalau anaknya suka dianterin gitu aja, biar dia sendiri. Anaknya udah main bola aja di mana-mana bawa bola. Ya, habis berapa itu bola itu? Sobek. Emang nasib bola emang gitu. Ditendang sobek nasibnya, sayangnya gitu. Kayak gelas, habis berapa gelas sama anak? Aman ya gelasnya. Oh, gelas saya udah ada 5 lusing kayaknya. Kok bisa? Oh, anak saya kuat-kuat, jago-jago, tenaga super. Dari gelas kayak gini sampai gelas besar, sampai gelasnya ada tutupnya itu, yang ada kunciannya. Udah beda berarti. Powernya Masya Allah. Di sini banyak iklannya ya. Tapi kedengeran sampai sana juga tuh. Dengar, tapi kecil. Enggak sekeras ini. Kelebihannya sini pokoknya deket stasiun, deket landasan, deket terminal. Deket terminal ya sini ya, bukan stasiun. Deket stasiun, deket tempat kemalan. Nah itu kelemahannya itu. Ya. Oke. Terima kasih Mas Tias sudah bersedia bikin konten ini. Siap, aman. Semoga ke depan bisa kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.